Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Dan biarlah kemurahan itu senantiasa sebagai anak-anak Tuhan kita bisa merasakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Besarkan dan pujilah Tuhan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu datang memuji, menyembah, meninggikan akan Engkau dan berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Lawatlah setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.
2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan di bulan Oktober ini kita bersama-sama diingatkan tentang bulan Alkitab. Oleh karena itu kita tidak hanya sekedar diingatkan tentang bulan Alkitab, tetapi kita juga diingatkan bagaimana setiap kita diajak bersama-sama untuk setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan lewat Alkitab yang kita punya dan kita miliki. Karena disitulah sumber asupan makanan firman Tuhan yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita. Nah, tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi mari kita kembali memfungsikan Alkitab yang kita punya. LAI sudah bersusah payah menerjemahkan, mencetak, dan biaya cukup besar, sehingga mari kita yang sudah mempunyai, sudah memiliki Alkitab, kembali kita memakai Alkitab yang kita punya. Kalau di rumah monggo, atau pas di tempat lain kita bisa pakai Android, pakai HP kita. Tetapi mari ketika kita beribadah atau ketika kita sedang meluangkan waktu untuk membaca firman, gunakan Alkitab yang kita punya. Dengan demikian kita bersama-sama dapat menghargai LAI yang telah menerbitkan dengan susah payah, sehingga kita bisa menjadi mengerti firman Tuhan lewat membaca dan merenungkan serta pencetakan Alkitab dengan berbagai bahasa yang ada. Mari kita gunakan fasilitas yang ada, menolong kita untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang kita kenal lewat Yesus Kristus adalah penuh kuasa, ajaib dan sangat luar biasa. Diamkanlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Mari kita meninggikan, merasakan kasih Tuhan dengan memuji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal. Kita akan memuji Tuhan, Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal, karena Dia
Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita pernah merasakan gagal, berarti kita tidak turut dengan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita akan menaikkan keluh kesah kita, permohonan kita, dan apapun itu kita ucapkan lewat kata-kata. Meskipun Tuhan tahu, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 103 ayat 8-12. Kita akan menyambut dengan memuji Tuhan, semua baik. Nanti yang bertugas kami persilakan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, harapan kami, kelemahan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau Allah kami yang sangat baik, begitu baik Tuhan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan yang penuh kuasa, yang selalu menuntun menyertai. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan lewat puji sembah kami. Kami percaya Tuhan, lewat pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh membawa hidup kami Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, Engkau bersemayam di atas puji-pujian ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berikan pembaharuan roh kami, iman kami, lewat firman yang akan kami dengar melalui hamba-Mu yang telah Kau siapkan Tuhan. Biarlah Kau urapi anak-Mu ini Tuhan dengan kuasa-Mu yang dari Maha Kudus. Sehingga Tuhan apa yang boleh menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan atas jemaat tempat ini boleh tersampaikan atas setiap kami. Persiapkan Tuhan jemaat-Mu boleh mendengar, menerima, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kami, persoalan hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, memberikan jawaban-Mu Tuhan sesuai dengan kemurahan waktu-Mu dan waktu-Mu yang tepat dan yang sempurna. Engkau yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena kesehatan mereka, untuk Pak Liston, Pak Rukdi, Pak Hermi Janta. Pengharapan dalam-Mu Tuhan tak akan pernah padam dan tak pernah sia-sia Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan, dan Engkau akan memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan untuk anak hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, segala program yang ada Tuhan di akhir periode kemajelisan ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya boleh terwujud Tuhan. Kami juga berdoa untuk calon penatua dan diaken yang sudah terpilih, biarlah Kau persiapkan hamba-Mu ini Tuhan, dengan talenta yang Kau berikan, dan berikanlah Tuhan hati sebagai hamba Tuhan boleh melayani di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk pencarian calon hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah mempersiapkan hamba-Mu ya Tuhan yang benar-benar mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Dan juga Tuhan Kau berikan yang terbaik bagi gereja kami Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk penambahan ruang serbaguna dan sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan, sehingga boleh berkontribusi untuk mendukung program ini boleh terwujud ya Tuhan. Demikian juga untuk persiapan perayaan Natal, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan dengan segala rencana yang ada. Semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Yayasan TK dan PAUD Esther ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu yang boleh melayani tempat ini, di TK Esther Tuhan, dari kepala sekolah, guru-guru, Kau memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga boleh mendidik dan mempersiapkan anak-anak secara dini Tuhan, mempunyai karakter yang seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja dan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah keadilan, kesejahteraan Tuhan ada di bangsa kami Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, para pemimpin dari pusat hingga daerah, sehingga seluruh bangsa ini Tuhan, rakyat ini Tuhan boleh mengalami damai sejahtera dari Engkau. Kami serahkan Tuhan setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mendengar, menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membuka hati kita konsentrasikan kepada kebenaran firman Tuhan, karena suara Tuhan, kata Tuhan yang terlewat akan menjadikan arti yang lain dalam kehidupan kita. Karena barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Bapak Ibu, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, bahwa mujizat-Mu Tuhan akan nyata di dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, kami percaya karena itu adalah firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami menyatukan pikiran kami Tuhan, untuk kami bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong setiap kami, membimbing kami Tuhan, supaya kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan terlebih lagi Tuhan, firman-Mu ini tertanam di hati kami, berbuah lewat tindakan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang diperkatakan itu semua betul-betul berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, semoga jangan ada yang salah fokus sama rambut saya ya Bapak Ibu ya. Memang agak lucu ya, atau malah agak aneh ya. Ya, kita kembali ke firman Tuhan kita. Ya, saya mau sedikit cerita ya Bapak Ibu. Dulu ketika saya kuliah gitu ya. Saya kan kuliah di Jogja. Saya kuliah di Jogja, rumah saya di Salatiga. Ya, jadi karena jaraknya dekat, saya dulu itu sering pulang ke rumah. Ya, sering pulang ke rumah. Sebulan itu bisa sekali, bisa 2 kali gitu ya. Kalau dibandingin sama teman-teman mahasiswa yang lain itu bisa dibilang saya sering pulang ke rumah. Nah, ketika saya melalui perjalanan gitu ya, perjalanan dari Salatiga, Jogja Salatiga, awal mula ketika saya masuk kuliah, saya kan belum tahu jalan. Ya, saya belum tahu jalan, jadi saya pakai Google Map, ya Ibu, pakai GPS, ya pakai apa ya, peta gitu ya, pakai peta. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali saya itu matanya fokus ke HP. Jadi kalau jalan itu ya sepaneng lihat HP, nggak berani matanya itu lari sebentar dari HP gitu, nggak berani karena takut nyasar. Ya, sekali 2 kali fokus ke HP. Keempat, kelima mulai nggak lihat HP ya, mulai mengandalkan ingatan. Ya, ingatan saya jalan, oh lewat sini. Tapi masih HP-nya masih dibuka buat jaga-jaga, takut nyasar. Nah, sekian lama, akhirnya saya sudah nggak butuh namanya HP itu. Saya nggak butuh HP, nggak butuh Google Map, nggak butuh peta lagi. Kenapa? Ya karena itu jalan yang saya lewati. Saya tiap hari lewat situ, saya tiap hari naik motor lewat situ, jadi udah hafal, udah di luar kepala, nggak perlu lagi yang namanya HP. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, di tengah jalan ada pembangunan jalan. Ya, jadi jalannya direnovasi. Karena direnovasi maka saya terpaksa memutar, cari jalan yang lain. Nah, ketika saya nyari jalan yang lain ini, ya sama kayak yang saya bilang tadi ya, karena saya udah biasa, saya udah nyepelein. Alah, ini jalan yang biasa tak lewatin kok. Ya, jadi saya nggak perlu buka HP, saya nyepelein, nggak perlu beli kuota, nggak perlu beli kuota, jadi nggak bisa buka yang namanya Google Map itu tadi, nggak bisa buka peta. Nah, saya muter, kok ini nggak nyampe ya? Kok saya malah muter ya? Kok saya malah nyasar? Nah, itu yang terjadi kepada saya, Bapak Ibu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada saya itu adalah sama seperti hidup kita ketika kita hidup tanpa firman Tuhan. Ya. Ketika kita hidup tanpa firman Tuhan, Bapak Ibu, maka hidup kita akan jalan tanpa tahu arah. Ya memang kita masih bergerak, saya masih bergerak meskipun nggak tahu arah masih tetap bergerak. Selama bensinnya belum habis, selama motornya belum mogok, masih bisa gerak, masih bisa terus jalan. Ya, tetapi perjalanan yang saya lalui itu tidak ada arahnya, tidak terarah. Begitulah hidup kita tanpa firman Tuhan. Mungkin kita masih bisa beraktivitas,
Mungkin kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bekerja, masih bisa beribadah, masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, tetapi hidup kita tidak ada yang mengarahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, zaman sekarang kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang Kristen, banyak sekali orang percaya yang ramai-ramai ingin memiliki kehidupan spiritual yang baik, ingin memiliki kehidupan rohani yang kuat, ingin dekat dengan Tuhan, ingin hidupnya damai, ingin merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi banyak juga, tak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang percaya mencari jalan spiritual, menjalani kehidupan spiritualnya bukan dari sumber yang benar. Berasal dari sumber-sumber yang salah. Bukan mengikuti suara Tuhan tetapi mengikuti suara duniawi. Bukan mengikuti firman Tuhan tetapi mengikuti pengalaman pribadi, mengikuti emosi sesaat, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia. Padahal hari ini kita mau bersama-sama belajar bahwa spiritual yang sejati, hidup spiritual, kehidupan spiritual kita, spiritualitas itu hanya berasal dari firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita mau bersama-sama belajar tentang apa itu spiritualitas Alkitab. Ya, ini terambil dari kitab Amsal 8 ya, ayatnya cukup panjang Bapak Ibu, jadi nanti saya akan enggak langsung membaca, tetapi nanti saya akan bacakan melalui poin-poin yang saya sampaikan. Ya, tapi sebelum itu, mari kita coba melihat tentang apa itu spiritualitas dan apa itu Alkitab. Ya, dua hal ini harus bersama-sama kita pahami terlebih dahulu. Mari kita pahami dua hal ini terlebih dahulu. Ketika kita berbicara tentang spiritualitas, ya, apa sih spiritualitas itu? Ya, spiritualitas berbicara tentang kehidupan rohani manusia. Spiritualitas berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Kristus. Hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Roh Kudus. Itu yang dinamakan dengan spiritualitas. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga mempengaruhi bagaimana cara hidup kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana tindakan-tindakan kita dalam hidup kita sehari-hari itu dipengaruhi lewat hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu spiritualitas. Dan spiritualitas itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kenapa dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang menolong kita supaya hidup kita memiliki nilai-nilai yang ilahi. Kita memiliki nilai-nilai kekristenan yang harus kita jalankan dalam hidup kita setiap hari. Kasih, kerendahan hati, ketaatan, apalagi, dan lain sebagainya. Banyak hal nilai-nilai ilahi, nilai-nilai rohani yang ada di dalam diri kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kalau kita berbicara tentang spiritualitas. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Alkitab, Alkitab adalah firman Allah yang hidup. 2 Timotius 3 ayat 16 ya, tadi yang dibacakan oleh Bu Utari ya, bahwa firman Tuhan itu bertujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu, Alkitab kita ini ya, Alkitab kita ini bukan cuma sekedar buku biasa. Ini bukan cuma sekedar buku rohani, bukan cuma sekedar bacaan dongeng yang bisa kita baca saja tanpa kita mengerti, bukan cuma itu saja. Alkitab bukan cuma sekedar buku biasa, tetapi Alkitab ini menyangkut 3 hal. Ya, 3 hal apa saja? Yang pertama yaitu sumber iman kita. Sumber iman kita yang berbicara tentang apa yang kita percayai. Kepada siapa kita percaya. Yang mana yang kita percaya. Yang kedua berbicara tentang pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita berarti apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih kita harus hidup? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga, ini berbicara tentang penyataan Allah. Siapakah Allah? Siapakah Tuhan? Siapakah firman itu dalam hidup kita? Itu ketika kita berbicara tentang Alkitab. Dan ketika keduanya ini disatukan, ketika keduanya digabung, maka muncullah spiritualitas Alkitab. Apa itu spiritualitas Alkitab?
yaitu kehidupan rohani manusia yang dibentuk, diarahkan, dan dipelihara oleh firman Tuhan. Ya, apa artinya? Jadi kehidupan kita Bapak Ibu, kehidupan spiritual kita yang benar, kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak pernah lepas dari yang namanya Alkitab. Ya, kalau begitu bagaimana bentuk spiritualitas yang seharusnya? Bagaimana bentuk hidup spiritual kita? Bagaimana penghayatan kita kepada Tuhan? Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan yang bersumber dari firman Tuhan itu? Ya, Amsal pasal 8 ini menggambarkan hikmat. Ya, di sini kita berbicara tentang hikmat sebagai suara Allah yang menuntun kehidupan manusia. Ya. Mari kita bersama buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 8. Ya, kalau seluruhnya yaitu pasal ayat 1-36, tapi di poin yang pertama ini kita akan baca ayat 1-6. Saya akan membacakannya bagi kita. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Di tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia ku tujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Amsal 8 ini, ya, kitab ini dimulai dengan satu kalimat yang indah, dengan satu kalimat yang menarik, ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ya. Ini yang dikatakan di ayat yang pertama. Ada perbedaan penting Bapak Ibu di sini ketika kita berbicara tentang hikmat dan juga pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang pengetahuan, maka pengetahuan itu memberitahu kita tentang apa? Memberitahu kita tentang apa yang benar. Tetapi ketika kita berbicara tentang hikmat, hikmat itu lebih daripada cuma memberitahu kita apa yang benar, tetapi hikmat itu menuntun kita, memberitahu kita bagaimana kita bisa melakukan yang benar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hikmat itu melebihi dari pengetahuan. Hikmat itu melebihi dari kecerdasan. Hikmat jauh lebih berharga dari kepandaian semata karena hikmat itu adalah personifikasi. Hikmat itu adalah wujud dari Tuhan, wujud dari suara Tuhan yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Ya, di sini hikmat diwujudkan dalam suara Allah yang digambarkan seperti seorang perempuan yang sedang berseru-seru, sedang berkata kepada manusia, kepada para pria, kepada para orang-orang bebal di dalam kitab. Di sini dikatakan demikian. Hikmat ini tidak berbicara di tempat-tempat yang khusus, tidak berbicara di tempat-tempat yang tersembunyi, tidak berbicara di tempat-tempat yang tidak kita tahu, tetapi dikatakan di firman Tuhan bahwa hikmat itu berbicara di jalan-jalan dan juga di pintu gerbang kota. Artinya apa? Artinya hikmat itu ada di sekeliling kita. Ia berbicara terus kepada kita. Bahkan setiap hari di dalam hidup kita, setiap hari hikmat itu selalu berbicara kepada kita. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu tidak pernah berhenti berbicara. Tuhan itu terus berbicara kepada kita tanpa henti. Lewat Alkitab, lewat firman-Nya, lewat hikmat itu tadi Tuhan terus berbicara kepada kita. Namun sayangnya Bapak Ibu, yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah banyak orang Kristen yang gak bisa mendengar suara hikmat itu. Banyak orang Kristen yang memilih untuk tidak mau mendengar suara hikmat itu, sekalipun Tuhan itu gak pernah diam, sekalipun Tuhan itu selalu berbicara, tetapi kita sendiri yang memilih untuk tidak mendengar suara hikmat itu. Kita punya banyak sekali waktu untuk mendengar kok, tetapi apa yang kita pilih? Kita lebih sering memilih untuk mendengar berita-berita yang gak penting. Kita lebih senang untuk memilih untuk mendengar berita-berita hoax
Kita lebih senang mendengar berita-berita gosip dan lain sebagainya, sehingga kita tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka karena Tuhan terus berbicara, dengarlah suara Tuhan itu. Dengarlah suara Tuhan, resapi suara Tuhan di dalam Alkitab yang terus berbicara kepada kita setiap hari. Ya. Namun Bapak Ibu, ya di sini kita juga bersama-sama diperingati, ya kita bersama-sama diberikan satu waspada gitu ya, hati-hati dengan hikmat dunia. Ada dua hikmat yang datangnya dari Tuhan dan juga hikmat dunia. Hati-hati dengan hikmat dunia yang kelihatannya menggiurkan. Hati-hati dengan hikmat dunia yang tampaknya lebih modern, lebih menarik, lebih simpel, lebih praktis, tetapi hikmat dunia itu adalah hikmat yang tidak benar. Yakobus 3 ayat 15 menegaskan bahwa itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi itu adalah hikmat yang datang dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Ya. Hikmat dunia membawa kita kepada sifat yang egois, membawa kita kepada sifat-sifat yang mengarah kepada nafsu duniawi, membawa kita kepada sifat-sifat yang cinta akan uang, cinta akan diri sendiri, mengejar sifat-sifat yang duniawi dan lain sebagainya. Tetapi hikmat Allah mengajarkan kita untuk memiliki sifat ilahi, sifat-sifat jujur, rendah hati, dan juga takut akan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ya, suara hikmat Allah masih terus berbicara kepada kita sampai saat ini. Suara Tuhan masih terus berkumandang kepada kita sampai saat ini. Tuhan masih terus berseru-seru kepada kita sampai saat ini. Melalui firman yang kita baca, juga melalui suara hati kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan tidak pernah diam, tetapi pertanyaannya bagi kita, suara siapa yang mau kita dengarkan? Suara yang mana yang mau kita pilih untuk kita renungkan? Dan yang terpenting Bapak Ibu adalah langkah apa yang akan terjadi ya, setelah kita mendengarkan hikmat itu, setelah kita mendengarkan suara Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah biarkan hikmat yang kita dengar itu membentuk kita. Biarkanlah hikmat yang kita dengar itu bukan hanya mengubahkan cara berpikir kita saja, tetapi juga mengubahkan karakter kita, mengubahkan cara hidup kita. Ya, poin yang kedua, kita berbicara tentang spiritualitas Alkitab itu membentuk karakter yang benar. Ya. Mari kita bersama membaca dalam ayat yang ke-13 dan juga ayatnya yang ke-14. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah ketekunan. Ya. Hikmat sejati tidak hanya berbicara tentang kecerdasan dan juga pengetahuan. Ya. Hikmat sejati tidak hanya berbicara tentang itu saja, tetapi hikmat yang sejati berbicara tentang karakter. Ya, ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Orang yang percaya, orang yang berhikmat, orang yang mendengarkan suara Tuhan, maka akan membenci yang namanya dosa. Akan membenci sikap-sikap keangkuhan, akan membenci sikap-sikap kebohongan, sikap-sikap yang dianggap jahat oleh firman Tuhan, itu yang dibenci oleh orang-orang yang berhikmat. Ketika orang mendengarkan suara Tuhan, maka orang akan diubahkan karakternya. Orang akan menjadi belajar lebih jujur dalam pekerjaan, menjadi lebih rendah hati di dalam kesuksesan, menjadi lebih setia di dalam kesulitan hidup kita. Spiritualitas Alkitab berarti membiarkan firman Tuhan itu membentuk diri kita. Membiarkan firman Tuhan membentuk kepribadian kita. Membiarkan firman Tuhan membentuk keputusan dalam hidup kita. Dan ketika kita semakin diubahkan oleh firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Hidup kita akan mencerminkan dengan kehendak Allah. Ya. Spiritualitas yang sejati bukan hanya berbicara tentang tampilan luar kita yang kelihatan rohani saja, tetapi itu berbicara tentang hati. Soal hati kita yang terus mau diubahkan oleh Tuhan.
Dan ketika kita semakin diubahkan oleh Tuhan, ketika kita semakin diubahkan oleh firman, maka semakin kita akan dibawa masuk ke dalam relasi yang lebih dalam dengan Allah sendiri. Ya, selanjutnya spiritualitas Alkitab menghidupkan relasi kita dengan Allah. Ya, bisa kita baca di ayat 22 sampai 31. Ya. Mari kita baca, kita akan baca dari ayat 22 sampai 29. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Apa artinya ayat ini? Ya, artinya hikmat itu sudah ada sejak semula. Hikmat sudah ada bahkan sejak awal penciptaan, sebelum kita ada, sebelum dunia ini ada. Sebelum diciptakan air, sebelum diciptakan gunung, bukit, dataran, langit, awan, laut, dan sebagainya, hikmat itu sudah ada. Ya. Hikmat itu lahir dari Allah sendiri. Dan ketika kita hidup berhikmat, maka artinya yaitu hidup kita selaras dengan rancangan Allah. Spiritualitas Alkitab bukanlah upaya manusia cuma sekedar hidup menjadi lebih religius, tetapi itu adalah respon kasih kita kepada Allah yang sudah lebih dahulu berbicara kepada kita, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Semakin kita mengenal firman, semakin kita lebih rajin membaca Alkitab, maka semakin kita mengenal hati Tuhan. Dan semakin kita mengenal hati Tuhan, maka semakin kita hidup di dalam hikmat, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Dia. Jadi spiritualitas Alkitab menghidupkan relasi kita dengan Allah. Ya, dan yang terakhir, ya, ketika kita berbicara tentang spiritualitas Alkitab, maka ketika kita kehidupan spiritual kita berdasarkan pada Alkitab, berdasarkan dengan suara Tuhan, berdasarkan kepada firman, maka akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Ya. Setelah hikmat berseru, setelah hikmat memanggil kita, setelah hikmat mengajar dan menuntun kita, maka kalau kita baca pada bagian akhir Amsal 8, ini ada buah yang ditunjukkan dalam hikmat Allah. Ya. Kalau kita baca dari ayat 32 sampai 36, yang saya akan bacakan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Ya. Jadi buah yang kita peroleh yaitu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita pahami di sini. Ya. Bahwa yang pertama yaitu berkat sejati itu bukan cuma berbicara tentang kemakmuran. Ya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika Tuhan memberkati hidup kita, ketika Tuhan memberkati orang percaya, maka hidupnya akan selalu lancar, maka hidupnya akan selalu sehat, hidupnya akan selalu kaya, hidupnya tidak ada masalah, tidak ada cobaan, tidak ada ujian, dan lain sebagainya. Tetapi Amsal 8 ini menunjukkan bahwa berkat sejati itu berasal dari relasi yang benar dengan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku. Ya. Bahagia dalam arti
yang Alkitabiah itu bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Bukan berarti itu. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Bukan berarti hidup kita tidak mengalami berbagai ujian, cobaan, dan lain sebagainya. Tetapi hidup yang diberkati yaitu ketika hidup kita itu mengalami ketenangan hati. Kita mengalami ketenangan hati. Kita memiliki hati yang tenang. Kenapa kita memiliki hati yang tenang? Karena kita percaya bahwa hidup kita berada di dalam kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, spiritualitas Alkitab tidak menjanjikan jalan yang mudah. Enggak. Jangan kita berpikir bahwa ketika hidup kita diberkati, maka hidup kita menjadi mudah. Enggak. Kita masih bisa melalui banyak jalan, bahkan banyak jalan yang paling sulit sekalipun. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hati kita akan menjadi kokoh. Firman Tuhan menuntun kita untuk menemukan berkat bukan pada keadaan, tetapi pada kehadiran Tuhan di setiap keadaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hidup yang menanti di ambang pintu Tuhan. Ya, kalau kita baca di ayat 34, memberikan gambaran yang indah. Dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari di pintu rumahku menunggu di ambang pintuku. Ya, ini adalah gambaran dari kerinduan rohani. Ini adalah gambaran dari sebuah kerajinan rohani, kerinduan. Ya, bagaimana orang percaya itu benar-benar rindu akan Tuhan, rindu akan suara Tuhan. Orang beriman digambarkan sebagai seseorang yang menunggu di depan rumah Tuhan. Menunggu di depan pintu rumah Tuhan. Seseorang yang menunggu Tuhan setiap pagi, ya, yang menantikan firman dan petunjuknya sebelum menjalani kehidupan. Ya, itulah yang dinamakan dengan spiritualitas yang sejati, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar kita mengingat Tuhan ketika kita sedang susah saja, ketika kita sedang sulit saja, ketika kita sedang ada masalah maka kita baru berseru kepada Tuhan. Enggak, tetapi spiritualitas yang sejati yaitu ketika kita selalu mau datang kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan menjadi pusat hidup kita setiap hari. Hidup seperti inilah yang tidak mudah goyah. Mungkin ketika kita menghadapi badai, ketika kita menghadapi cobaan tidak akan mudah tumbang. Ketika kita kehilangan sesuatu, maka kita tidak akan kehilangan damai. Ya. Dan yang ketiga, ya ini sebagai penutup di ayat yang ke-36 dikatakan bahwa hidup tanpa hikmat yaitu berarti merugikan dirinya sendiri. Ya, ayat 36 berkata, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menolak hikmat Tuhan, ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kita tidak mau menerima hikmat Tuhan, maka sama saja itu bukanlah soal pilihan yang salah. Tetapi itu adalah soal pilihan yang menghancurkan diri kita. Adalah pilihan yang menghancurkan diri sendiri. Bukan kita yang salah pilih, tetapi pilihan kita itu yang menghancurkan diri kita sendiri. Hidup tanpa hikmat berarti hidup tanpa arah, ya, tanpa dasar, tanpa kedamaian sejati. Kita boleh punya segalanya, kita boleh merasa hidup kita enak-enak saja, tetapi tanpa itu, maka tanpa firman, maka semuanya menjadi kosong. Ya. Ada satu cerita, ya, ada seorang petani, ya, petani yang tinggal dalam sebuah desa yang kecil gitu ya. Ketika petani ini setiap pagi sebelum ia pergi untuk bertani gitu ya, setiap pagi petani ini selalu membuka Alkitab di depan teras rumahnya. Selalu membaca Alkitab tiap pagi sebelum ia pergi bekerja, membaca Alkitab. Tetangga-tetangganya lewat, sering ada yang melihat. Dan suatu ketika ada tetangganya yang bertanya kepadanya, apa sih gunanya baca Alkitab? Kok tiap hari kamu baca Alkitab tiap pagi? Kan ayatnya sama aja, ayatnya nggak pernah berubah, isinya cuma itu aja. Kamu baca setiap hari, apa yang berubah? Ya isinya ya cuma itu saja. Ya. Petani ini menjawab tetangganya yang bertanya, ya, dijawab, air sungai yang saya pakai tiap hari juga tetap sama.
Air sungai yang saya pakai tiap hari juga mengalir ke arah yang sama. Bentuknya sama-sama air, tetapi tanpa air sungai itu maka saya tidak bisa hidup. Begitulah firman Tuhan. Firman Tuhan isinya memang tetap sama. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan isinya enggak pernah berubah, selalu sama, isinya selalu sama. Tetapi firman Tuhan selalu memberi hal yang baru di dalam hidup kita. Firman Tuhan selalu menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan selalu menuntun langkah hidup kita. Dan dari situlah berkat sejati mengalir di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, hidup yang diberkati oleh Tuhan bukan cuma sekedar berapa banyak yang kita punya. Bukan cuma sekedar seberapa kaya kita. Bukan cuma sekedar seberapa lancar hidup kita, seberapa kita enak hidup, seberapa sehat kita, bukan tentang itu. Bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi hidup yang diberkati oleh Tuhan adalah tentang seberapa kita dekat dengan sumber berkat itu sendiri, yaitu dengan Tuhan. Ya. Jadi berkat itu bukan cuma soal kelimpahan materi, tetapi berkat itu adalah tentang kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang selalu membaca Alkitab, orang yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan, maka akan tetap kuat sekalipun dunia berubah. Sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami pergumulan. Jadi kalau kita ingin mengalami hidup yang penuh damai dan penuh arah, mulailah dari mendengarkan hikmat Tuhan setiap hari. Jadi membangun hidup spiritualitas kita dengan Tuhan. Ya. Mari kita menikmati berkat hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Ya, apakah kita sudah hidup dengan mendengar suara Tuhan? Apakah firman Tuhan sudah menjadi kompas dalam hidup kita? Sudahkah firman Tuhan itu menjadi GPS dalam hidup kita yang mengarahkan hidup kita, yang membentuk karakter hidup kita? Ataukah sebaliknya, kita malah lebih sering mengikuti suara dunia? Kita sendiri. Sebab di luar firman Tuhan tidak ada hikmat yang sejati. Dan di luar hikmat Tuhan tidak ada kehidupan sejati. Kiranya hidup kita terus berakar pada firman, dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksi nyata dari spiritualitas yang benar-benar berakar dalam Alkitab, berlandaskan dalam Alkitab. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Tuhan Yesus, kami bersama mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama kami renungkan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami bersama-sama kembali diingatkan Tuhan, bahwa di sepanjang kehidupan kami boleh bersama-sama belajar, supaya kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Kami bisa bersama-sama belajar mendengarkan suara hikmat Tuhan, yang bisa kami temukan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kami miliki Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya di dalam langkah kami setiap hari Tuhan, kami memprioritaskan firman Tuhan menjadi yang terutama Tuhan. Kami menjadikan firman Tuhan itu menjadi landasan utama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami, membimbing kami Tuhan, sehingga dalam langkah kami ke depan Tuhan, kami semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan terus terpancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, dari firman Tuhan, biarlah kehidupan manusia yang dituntun oleh Alkitab. Marilah belajar untuk selalu berjalan menurut firman Allah lewat Alkitab yang bisa kita baca, renungkan tiap hari, tiap waktu, tetapi serta melakukan agar spiritualitas Alkitab jadi ciri kita dan Tuhan berkenan
sebab ada jaminan jalannya adalah pasti baik dan benar. Damai, sejahtera, tenang akan mengisi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati, dan biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saya akan mengambil dari Amsal 3 ayat 9 dan Amsal 10 ayat 22. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahkan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan Tuhan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan apapun juga. Pagi ini Tuhan, kami boleh mengucapkan syukur lewat berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan tangan-tangan yang boleh memberikan dengan ketulusan hatinya. Biarlah semuanya ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah semuanya ini Tuhan untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat untuk yang mengelolanya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami, dan inilah doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah akhir dalam kehidupan kita. Dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Amsal 4 ayat 10 dan 11. Kita akan memuji Tuhan, percaya dan patuh. Kita akan memujikan semuanya, 1, 2, 3, dan 4. 4 ayat, dan ayat yang 4 kita akan pujikan dengan bangkit berdiri. Percaya dan patuh.
bimbang khawatir tak perlu terlahir bagi yang percaya dan patuh. Percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Tak mungkin membalas kasih-Nya yang luas sebelum kita serahkan penuh. Hidup harta sekalian atas mesbah Tuhan dengan hati percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Dalam kesukaan ku beserta Tuhan, di hati kesenangan penuh. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan jemaatmu memohon berkat untuk Saudari Oktaviani, untuk Ibu Nani Listiawati, dan Saudari Intan Ambarita yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati untuk kesehatan mereka. Tuhan memberkati untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga yang Tuhan beri dan limpahkan. Tambahkan pengalaman iman di dalam pengiringan bersama dengan Kristus, sehingga anak-anakmu semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang masih muda ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang menyediakan masa depan yang terbaik. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang dilakukan, demikian juga studi yang sedang dilakukan. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa mengiring akan kehidupan anak-anak-Mu ini. Demikian juga Tuhan setiap kami yang hadir dalam ibadah raya di pagi hari ini. Kami juga mohon berkat Tuhan
kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Segala yang baik kami terima dan kami kembalikan segala yang terbaik untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang senantiasa mengiring langkahmu, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.